Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia karena sukacita yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saudara dan kita semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini sebelum kita memasuki pesan kebenaran firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur buat setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami senantiasa kami membutuhkan Engkau Bapa. Oleh karena itu, buat setiap kami untuk tetap melekat di dalam Engkau saja Bapa. Buat setiap kami hanya bergantung hanya kepada Engkau saja. Bapa, sebentar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus memampukan hamba menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar. Sehingga setiap jemaat Tuhan memahami pesan kebenaran firman yang hamba sampaikan. Bahkan mereka juga mampu untuk melakukan pesan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Kami siap membuka hati dan pikiran kami menyambut pesan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini saya akan memberikan suatu pengajaran kebenaran firman Tuhan yang bertemakan yaitu pasangan yang seiman. Kalau minggu lalu saya memberikan pesan kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun suatu pernikahan, tentu ini ada korelasinya, kaitannya sekali. Nah, saya mencoba memflashback apa yang minggu lalu saya sampaikan ketika saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan membangun suatu pernikahan, dilatar belakangi oleh keadaan hari-hari ini di mana kita melihat dampak daripada pandemi COVID-19 ini ternyata mengakibatkan bahwa tingkat perceraian itu mulai meningkat tajam. Nah, saudara, tentu kalau dasar dari membangun suatu pernikahan didasari oleh dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang salah, maka ketika keadaan seperti pandemi COVID-19 ini terjadi, di mana pasangan suami istri berbulan-bulan ada dalam satu rumah, maka secara tidak langsung itu bisa mengakibatkan suatu perselisihan terus. Dan secara psikologis ketika tekanan-tekanan dalam kehidupan rumah tangga ini terjadi, maka pada titik puncaknya bisa mengakibatkan suatu perceraian. Nah, minggu lalu saya membahas dengan prinsip daripada membangun suatu pernikahan. Nah, minggu ini saya menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan mengenai pasangan seiman. Tentu suatu dasar ketika saudara membangun suatu pernikahan, suatu dasar yang harus kita pegang yaitu adalah pasangan seiman. Nah, mungkin kita berpikir apakah ini berlaku hanya buat yang ingin membangun suatu hubungan dengan pasangan hidupnya masuk ke dalam suatu kehidupan berumah tangga. Khotbah ini tentu tidak, saudara. Saudara harus bisa memahami apa itu pemahaman daripada pasangan seiman. Apakah mungkin dalam pemikiran kita ya pasangan seiman itu adalah pasangan yang sama-sama memiliki keyakinan yang sama atau pasangan yang seagama? Apakah sesederhana itu pemahaman saudara mengenai pengertian dari pasangan seiman? Nah, saudara, saya sampaikan pada minggu ini apa itu pasangan seiman.
yang menghantar setiap kita untuk memiliki pemahaman yang benar, sehingga kebenaran firman Tuhan minggu ini bukan saja berlaku kepada pasangan yang sedang menjalin relasi untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tema ini, pesan firman ini juga berlaku bagi di antara kita yang mungkin sudah membangun suatu kehidupan berumah tangga. Mungkin saudara berpikir bahwa pasangan saya seiman. Ya, betul. Tetapi pertanyaannya, apakah pemahaman pasangan seiman itu saudara pahami dengan baik dan benar? Sehingga ketika keadaan, situasi yang terjadi, ada suatu pergumulan, ada suatu permasalahan, ada suatu penderitaan, dengan prinsip dasar yang benar, maka saya percaya saudara dan kita semua cakap menghadapi keadaan apapun. Nah, oleh karena itu khotbah minggu ini pun berlaku juga bagi setiap pasangan yang sudah berkeluarga. Mari kita miliki pemahaman yang benar mengenai pasangan seiman. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi tema khotbah kita minggu ini mengenai pasangan seiman menghantar kita semua untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai pasangan seiman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa ada beberapa orang yang dikaruniai, ya, ketika dia terlahir di dunia ini, ya, berjalannya waktu, dan ternyata orang-orang tersebut dikaruniai untuk hidup tidak menikah atau hidupnya membujang, ya, atau menjadi selibat, ya, sehingga hidupnya difokuskan untuk melakukan atau melayani yang berkaitan dengan hal kerajaan sorga. Saudara, kita bisa melihat di sini di dalam Alkitab ada beberapa tokoh di mana hidup mereka, ya, tidak berkeluarga atau membujang atau terkadang selibat. Kita bisa melihat contohnya Rasul Paulus. Kita juga bisa melihat juga di sini ada Yohanes Pembaptis, ada juga Nehemia dan lain-lainnya. Nah, orang-orang tersebut yang memang dikaruniakan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan dalam hal kerajaan sorga. Dan hari ini pun kita juga bisa melihat dalam kehidupan di dunia ini ada beberapa orang yang memang difokuskan hidupnya secara pribadi, dia mengambil keputusan untuk membujang, tidak berumah tangga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun di satu pihak saudara kita juga melihat bahwa tidak semuanya juga yang ditakdirkan seperti itu. Bahwa ada juga orang-orang yang memang dikaruniai untuk hidup berumah tangga seperti kita atau seperti saya hari ini. Memang kita ditakdirkan untuk hidup berumah tangga, berelasi dengan pasangan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka apa tugas orang percaya khususnya ketika anak-anak Tuhan, ya, ketika memang hidupnya ditugaskan untuk mereka membangun suatu relasi untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Lalu apa tugas daripada anak-anak Tuhan, pasangan muda-mudi yang sedang mencari pasangan hidupnya untuk di kemudian hari dijadikan suami atau dijadikan istrinya? Masalahnya, apa kriteria yang harus kita tetapkan bagi orang-orang yang hari ini sedang mencari pasangan hidupnya? Kriteria utama apa yang mereka harus pegang untuk menjadi syarat mereka mencari pasangan hidup di dalam kehidupannya? Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14, 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, dikatakan,
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya seringkali mendengar kutipan daripada ayat ini dalam 2 Korintus 6:14 ya. Banyak hamba-hamba Tuhan mengutip ya ayat ini untuk dijadikan suatu kriteria atau syarat bagi pasangan anak muda ketika dia mau menjalin suatu relasi atau hubungan bagi pasangan hidupnya. Yaitu tadi saya katakan, yaitu janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu tadi saya katakan bahwa konsep mencari pasangan hidup yang seiman itu sudah benar. Ya, konsep mencari pasangan hidup yang seiman itu sudah benar sekali. Namun saya mau katakan saudara, tadi saya katakan sering ayat firman ini 2 Korintus 6:14 dikutip oleh beberapa hamba-hamba Tuhan ketika menyampaikan syarat kriteria utama untuk mencari pasangan hidup. Tadi saya katakan konsep mencari pasangan hidup seiman itu sudah benar. Tetapi saya katakan ada hal yang kurang tepat ketika memakai dasar ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6:14 ini. Kenapa saya katakan kutipan daripada ayat ini kurang tepat untuk dijadikan syarat kriteria utama mencari pasangan hidup bagi orang percaya? Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan kutipan ayat ini kurang tepat untuk dijadikan dasar kriteria utama dalam mencari pasangan hidup buat orang-orang percaya. Karena saudara, kalau kita melihat sebagai dasar penafsiran kebenaran firman Tuhan, salah satunya kita bisa melihat dalam perikop sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Jelas sekali kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ini bukan berbicara dalam konteks mencari pasangan hidup yang seiman. Ini bukan berbicara dalam konteks pasangan hidup. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang pertama, di dalam perikop yang sama, ini berkaitan berbicara dalam hal pasangan dalam teman sepelayanan, bukan berbicara dalam pasangan hidup, saudara. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa konsep mencari pasangan hidup yang seiman itu sudah benar. Tetapi kutipan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ini kurang tepat. Karena ini berbicara pasangan teman sepelayanan, bukan pasangan dalam mencari teman hidup. Syarat utama bukan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi hal ini bagi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidupnya ya untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan? Kalau tadi saya katakan bahwa ayat ini kurang tepat, berarti apakah respon yang diambil oleh anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup bahwa mereka bebas mencari pasangan hidupnya dengan orang-orang yang tidak seiman? Tentu saya katakan tidak. Nah, lalu apa yang menjadi dasar kebenaran sebagai kriteria utama buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin mereka sedang mencari pasangan hidupnya, menjadi suatu syarat utama mereka?
Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-30, ini bisa kita jadikan referensi yang mengingatkan buat setiap saudara dan kita semua, khususnya bagi orang-orang yang hari-hari ini mungkin sedang mencari pasangan dalam kehidupannya. Nah, apa yang disampaikan dalam surat Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-30 ini, saudara bisa mungkin membacanya nanti ya. Di dalam surat Efesus 5 ayat 22 sampai 30 ini, di sini jelas sekali bahwa pasangan hidup yang kita cari nanti, yang akan menjadi suami atau istri, Paulus katakan, ingatkan bahwa pasangan suami dan istri ini mirip seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Dalam surat Efesus ini, Paulus menggambarkan bahwa hubungan suami dan istri itu digambarkan ibarat hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat ini jelas sekali dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa suami itu merupakan representasi daripada Kristus yang mengasihi jemaatnya. Perhatikan saudara, Rasul Paulus menggambarkan bahwa suami di dalam surat ini, Efesus ini, suami digambarkan sebagai representasi Kristus yang mengasihi jemaatnya. Jadi, saudara perhatikan, ketika engkau mencari pasangan hidup yang seiman, dan ketika engkau masuk ke dalam suatu pernikahan, statusmu sebagai suami digambarkan Kristus yang mengasihi jemaatnya. Lalu bagaimana dengan istri? Jelas sekali di sini istri digambarkan sebagai jemaat, di mana ya, istri digambarkan jemaat di mana yang merupakan kumpulan umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus. Ingat saudara, istri digambarkan sebagai jemaat di mana kumpulan umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus. Kalau suami digambarkan sebagai Kristus yang mengasihi jemaatnya, istri merepresentasikan jemaat ya, di mana adalah kumpulan umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi peringatan buat setiap saudara mungkin yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidupnya dan mau masuk ke dalam jenjang yang lebih lagi, yaitu masuk dalam kehidupan rumah tangga. Statusmu sebagai suami menggambarkan Kristus yang mengasihi jemaat. Statusmu, posisimu sebagai istri menggambarkan jemaat yang dimana umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang menjadi dilema. Kalau kita menjadi acuan kriteria utama menggunakan Efesus pasal 5 ayat 22-30 ini, kita bisa melihat hari-hari ini bagaimana ketika seorang laki-laki menjalin suatu hubungan dengan orang yang tidak seiman, lalu mereka masuk ke dalam suatu pernikahan. Saudara, apa jadinya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang yang tidak seiman? Saudara ingat kriteria tadi utama tadi. Bagaimana seorang istri yang tidak seiman ini, saya katakan, bagaimana seorang istri yang tidak seiman ini, apakah layak
istri ini merepresentasikan, mewakili jemaat yang merupakan kumpulan umat pilihan Allah yang percaya pada Kristus, kalau sang istri tidak seiman. Karena jelas sekali kebenaran firman Tuhan dalam surat Efesus 5 ini digambarkan status istri, posisi istri, menggambarkan sebagai jemaat di mana kumpulan umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus. Bagaimana kalau seorang lelaki menikah dengan pasangan hidupnya yang tidak seiman? Bagaimana mungkin sang istri ini merepresentasikan jemaat yang merupakan umat pilihan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, mari, ini menjadi suatu hal yang harus kita serius pikirkan. Lalu kita juga bisa melihat ketika seorang wanita anak Tuhan, ya, mungkin sudah berumur tua, lalu akhirnya mengambil suatu keputusan, yang penting saya nikah dulu. Perkara tidak seiman itu nomor 2. Yang penting saya mengubah status dari single menjadi sudah menikah atau berumah tangga. Tetapi keputusan yang diambil, dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak seiman dengannya. Permasalahannya, dilemanya saudara. Ingat, seorang laki-laki, seorang suami, jelas sekali dia merepresentasikan Kristus yang mengasihi jemaat. Bagaimana sang suami ini yang tidak seiman merepresentasikan Kristus yang mengasihi jemaat, kalau sang suami ini berbeda imannya? Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari saya sampaikan ini buat mungkin ada di antara penonton yang hari-hari ini sedang menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Saya katakan seingatan apa yang Alkitab sampaikan. Suatu hal kriteria utama, suami merepresentasikan Kristus yang mengasihi jemaat ketika membangun kehidupan suatu rumah tangga. Istri adalah jemaat yang merupakan kumpulan umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus Yesus. Kalau kriteria ini tidak kita tepati, mana mungkin suami bisa menggambarkan representasi Kristus? Mana mungkin istri bisa menggambarkan representasi jemaat? Tidak mungkin, saudara. Oleh karena itu, pastikan ketika engkau hari-hari ini sedang menjalin hubungan atau mencari pasangan hidup, pastikan pasangan hidupmu yang seiman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lalu kita harus memahami, tadi saya katakan, apa makna pasangan seiman ini? Apakah cukup, oh saya sudah memiliki teman hidup seiman, satu keyakinan? Apakah itu cukup? Belum, saudara. Saudara harus memiliki pemahaman yang benar mengenai pasangan seiman ini. Begitupun juga buat orang-orang yang sudah berumah tangga. Mungkin engkau merasa bahwa saya memiliki pasangan hidup yang seiman, seagama. Betul, konsep itu benar, seiman. Dasarnya adalah seagama. Tetapi ada hal pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai pasangan seiman ini yang saudara harus pahami dan ketahui. Meskipun engkau hari ini sudah berumah tangga, pertanyaannya, apakah pasangan hidupmu benar-benar pasangan yang seiman? Dalam tanda kutip, bukan hanya seagama saja. Oleh karena itu, saya akan sampaikan apa makna dari pasangan seiman itu. Sehingga setiap saudara yang hari ini sedang mencari pasangan hidup atau menjalin dengan pasangan hidupmu, mau masuk ke dalam jenjang rumah tangga atau orang-orang yang sudah berumah tangga, kita semua diingatkan bahwa pasangan yang engkau miliki harus pasangan yang seiman. Bagaimana pasangan seiman itu? Yang saudara harus paham,
dan ketahui lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa artinya seiman? Saudara, seiman tidak berarti sama-sama Kristen dalam tanda kutip, atau yang lebih parah lagi, sama-sama sepelayanan, sama-sama segereja. Fakta membuktikan saudara bahwa meskipun sama-sama seiman, sama-sama sepelayanan, sama-sama segereja, tidak menjamin seseorang benar-benar beriman kepada Kristus. Ada orang-orang yang hanya mengerti secara teologi, secara pikiran, namun tidak pernah menerimanya secara hati dan menjalankan. Orang yang beriman kepada Kristus Yesus, tentu iman itu dibuktikan lewat buah-buah kehidupannya. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus sudah tentu dibuktikan, diperagakan lewat kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu tadi saya katakan ada orang yang hanya mengerti secara teologi, paham, pintar secara teologi, namun tidak pernah menerimanya secara hati dan menjalankannya. Saudara, mungkin kita bertanya, makin hari saya makin menyadari, sekaligus kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah makin kita melayani, apakah kita benar-benar makin mengasihi Kristus di dalam hidup kita? Sekali lagi saya tanyakan buat kita semua, apakah semakin kita melayani, apakah semakin kita mengasihi Allah secara hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita? Mari saudara renungkan. Ataukah kita semakin kita melayani, malah membuat kita semakin seolah-olah tampak kita merasa hebat, dan semakin kita sok sibuk dengan pelayanan yang kita lakukan. Jadi, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seiman, makna dari seiman dalam tanda kutip tidak berarti sama-sama Kristen, atau sama-sama sepelayanan, atau sama-sama segereja. Karena kita bisa menjumpai, membuktikan bahwa meskipun sama-sama satu keyakinan, satu agama, bahkan satu gereja, tidak tentu, tidak menjamin seseorang beriman kepada Kristus. Sekali lagi, orang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang memperagakan gaya hidupnya, mempraktekkan imannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana kehidupan sehari-harinya sebagai seorang yang beriman kepada Kristus? Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama, arti seiman. Artinya bahwa seorang benar-benar beriman kepada Kristus itu dibuktikan lewat buah-buah kehidupannya, praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Kehidupannya harus dinikmati dan dirasakan oleh orang sekelilingnya. Kehidupannya harus dinikmati dan dirasakan dan disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, makna seiman yang kedua yang kita harus pahami, seiman juga bukan berarti sama-sama Kristen. Karena faktanya juga saudara bahwa sama-sama Kristen pun tidak menjamin imannya difokuskan kepada Allah. Ada orang Kristen yang imannya ditujukan kepada kekayaan materi, pemuasan kebutuhan jiwanya, kebanggaan. Jadi sekali lagi saya katakan, seiman
artinya juga bahwa imannya difokuskan hanya kepada Allah. Saudara, jika demikian, apa makna seiman itu? Seiman berarti sama-sama memiliki iman yang difokuskan kepada Allah dan firman-Nya. Inilah pengertian seiman. Jadi pasangan seiman adalah pasangan di mana pasangan ini benar-benar beriman kepada Kristus. Ditandai oleh apa? Buah-buah kehidupannya dalam praktek kehidupannya nyata. Buah kehidupannya dirasakan. Yang kedua, pasangan seiman itu adalah pasangan yang difokuskan hanya kepada Allah saja imannya. Nah, jadi tadi saya katakan, makna seiman berarti sama-sama memiliki iman yang difokuskan kepada Allah dan firman-Nya. Dan tentu ketika seseorang pasangan yang seiman di mana imannya difokuskan kepada Allah dan firman-Nya, tentu ada tandanya. Dan itu ditandai dengan apa, saudara? Pasangan seiman yang fokus imannya kepada Allah. Tandanya adalah Allah menjadi pusat kehidupannya. God center. Dalam kehidupan pasangan ini, Allah adalah pusat kehidupannya. Yang kedua, pasangan seiman yang dimana fokus imannya ditujukan kepada Allah, tentu ditandai dengan yang pertama, Allah menjadi pusat kehidupannya. Yang kedua, taat akan firman-Nya. Sudah tentu orang yang memfokuskan imannya hanya kepada Allah, sudah tentu orang yang beriman kepada Kristus. Yang pertama tadi saya katakan, Allah menjadi pusat kehidupannya. Yang kedua, taat akan firman-Nya. Jadi saya katakan, buat setiap kita yang sedang mungkin mencari pasangan hidup, yang mungkin sedang berrelasi, berhubungan dengan pasangannya, atau orang-orang yang sudah berumah tangga hari ini, apakah benar pasanganmu adalah pasangan yang seiman? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Karena pasangan seiman adalah pasangan yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Yesus, ditandai dengan buah kehidupannya, praktek kehidupannya. Karena orang beriman dibuktikan dengan praktek kehidupannya. Apakah ia sungguh-sungguh orang beriman? Bukan hanya sekedar pintar secara kognitif dalam hal teologi, tetapi praktek kehidupannya. Inilah bukti seorang beriman. Yang kedua tadi saya katakan, pasangan seiman, imannya difokuskan kepada Allah, bukan kepada apa yang menyenangkan, membanggakan dirinya, kekayaan, prestasi, bukan. Oleh karena itu, apa yang tadi saya sampaikan, berarti seiman sama-sama memiliki iman yang difokuskan kepada Allah dan firman-Nya, yang ditandai Allah menjadi pusat kehidupannya. Hanya Allah menjadi pusat kehidupannya. Allah menjadi Tuhan dalam dirinya. Bukan dirinya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau ini yang kita pahami mengenai pasangan seiman dengan benar, maka saya percaya ada hal yang mungkin selama ini kita merasa bahwa kita sudah memiliki pasangan yang seiman, tetapi kalau engkau pahami pengertian pasangan seiman, di mana pasangan seiman adalah pasangan yang beriman kepada Yesus Kristus, pasangan yang imannya difokuskan kepada Allah, maka dalam praktek kehidupan kita bisa membuktikan God center, Tuhan menjadi tujuan segala-galanya. Engkau berumah tangga, Tuhan menjadi tujuan segala-galanya. Untuk dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan disenangkan.
Ketika engkau ada dalam suatu kehidupan bekerja, Tuhan juga menjadi segala-galanya, sehingga Tuhan juga dimuliakan. Jadi kalau Tuhan adalah segala-galanya, kemanapun engkau berada, dimanapun engkau ada, Tuhanlah yang menjadi tujuan kehidupanmu dengan pasangan hidup. Inilah pasangan seiman. Mari saudara, kita membenahi kalau selama ini mungkin pemahaman kita belum tepat karena hanya sebatas satu keyakinan, satu agama. Buktinya kita bisa melihat berapa banyak anak-anak Tuhan menikah dengan pasangan yang satu keyakinan, tetapi rumah tangganya hari ini bubar. Kenapa? Karena mereka memiliki prinsip dasar yang kurang tepat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pastikan pasanganmu adalah pasangan yang seiman. Sebagai suami, engkau adalah representasi Kristus yang mengasihi jemaat. Sebagai istri, engkau adalah representasi jemaat di mana umat pilihan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Pasangan seiman adalah pasangan yang beriman kepada Kristus Yesus yang digambarkan, dipraktekkan lewat kehidupan kesehariannya. Inilah membuktikan orang beriman, pasangan seiman yang beriman. Pasangan seiman juga ditandai dengan imannya hanya difokuskan kepada Allah saja, dan kehidupannya memfokuskan Tuhan adalah segala-galanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan minggu ini mengingatkan buat saudara dan kita semua, buat anak-anak muda yang mungkin sedang mencari pasangan hidup. Pastikan engkau memahami kriteria syarat yang Alkitab katakan, sehingga engkau mendapatkan pasangan yang seiman yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Buat saudara-saudara yang berumah tangga, pastikan kalau engkau mungkin hari ini merasa pasangan seiman karena satu keyakinan, bahwa pasangan seiman yang kebenaran firman sampaikan pada hari ini menjadikan pasangan dan engkau menjadikan Tuhan adalah pusat tujuan hidupmu. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kedua pasangan ini. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan minggu ini memberikan kekuatan buat kita semua. Bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, atau bagi yang sedang mencari pasangan hidup, temukanlah pasangan hidupmu, pasangan yang seiman. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebelum menutup pesan kebenaran firman Tuhan ini dengan doa, mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur buat pesan firman pada saat ini. Kami diingatkan, kami diteguhkan kembali Bapa, untuk kami memahami mengenai pasangan yang seiman yang Tuhan kehendaki. Ajar setiap kami Bapa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu saat ini, sehingga dalam kehidupan kami, buat kami yang sudah berumah tangga, kami menjadikan pasangan hidup kami menjadi benar-benar pasangan yang seiman. Buat saudara-saudara kami, mungkin ada di antara mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong setiap mereka, mampukan mereka menemukan pasangan hidupnya, yaitu pasangan yang seiman, pasangan yang beriman kepada Kristus, pasangan yang mengutamakan dan memfokuskan imannya hanya kepada Allah saja. Bapa, aku menyerahkan setiap jemaat dan penonton yang hari-hari ini mungkin sedang bergumul dengan pasangan hidupnya. Tuhan tolong mereka mendapatkan yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk tetap setia mengiring Tuhan di dalam keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Allah, permata-permata Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua kita yang sudah diberkati katakan amin.